Selamat pagi buat anak didik kami semua kelas 10 MIA. Kita bertemu kembali untuk melanjutkan pembelajaran kita masih dalam topik dinamika partikel. Kali ini kita akan mempelajari dinamika partikel bagian yang kelima. Pada bagian yang kelima ini kita akan membahas mengenai aplikasi gaya gesekan, yaitu untuk menentukan kecepatan maksimum ketika melewati sebuah tikungan mendatar. Baik, pembelajaran kita akan segera kita mulai. Mari kalian perhatikan semua dengan serius. Kita perhatikan beberapa kejadian atau kecelakaan di Jalan Menikung. Ini adalah sebuah contoh gambar tikungan mendatar. Kemudian beberapa kejadian ini bisa kita perhatikan di sini. Nah, sebenarnya ada 4 faktor utama yang mempengaruhi terjadinya kecelakaan lalu lintas ketika melewati sebuah tikungan dengan permukaan mendatar. Di antaranya, yang pertama adalah kondisi jalan, apakah jalannya kering atau basah. Jika kondisi jalan dalam keadaan basah, maka kendaraan yang akan melewati tikungan itu akan mudah tergelincir. Yang kedua adalah kondisi ban, apakah ban kendaraan masih layak pakai atau tidak. Yang ketiga adalah kecepatan kendaraan ketika melewati sebuah tikungan. Dan yang keempat adalah konsentrasi dari pengemudi. Dari 4 faktor yang sudah dijelaskan tadi, pembelajaran kita kali ini kita hanya membahas yaitu faktor kecepatan, yaitu batas kecepatan maksimum agar bisa melewati sebuah tikungan mendatar dengan aman. Baik, kita lanjutkan. Kita perhatikan analisa gerak pada tikungan mendatar. Ini adalah sebuah tikungan mendatar. Ini adalah merupakan pusat lintasan dengan jari-jari R atau pusat tikungan. Ketika sebuah kendaraan mencoba melewati sebuah tikungan, maka pada kendaraan itu akan terjadi beberapa hal. Di antaranya, saat menikung, pada kendaraan akan timbul gaya sentrifugal, yaitu gaya yang dihasilkan ketika kendaraan melintas dengan lintasan berbentuk lingkaran atau menyerupai lingkaran. Yang berikut, gaya sentrifugal ini akan menarik kendaraan keluar lintasan atau menjauhi pusat lintasan atau pusat tikungan. Yang berikutnya, agar kendaraan aman melewati tikungan, maka gaya sentrifugal ini harus bisa diimbangi oleh gaya sentripetal, di mana gaya sentripetal ini akan menarik kendaraan menuju pusat lintasan. Yang terakhir, gaya sentripetal yang dialami kendaraan itu dihasilkan oleh gaya gesekan ban kendaraan dengan permukaan jalan. Selanjutnya kita akan memperhatikan yaitu menentukan batas kecepatan maksimum saat melewati tikungan mendatar. Kita perhatikan gambar yang berikut ini. Ini adalah sebuah tikungan mendatar. Ini merupakan jari-jari pusat lintasan atau pusat tikungan. Kemudian kita uraikan gayanya. Pada kendaraan arah ke bawah ini adalah gaya berat yang disimbolkan dengan W. Kemudian akan timbul gaya reaksi ke atas yang kita sebut dengan gaya normal. Nah, selanjutnya pada kendaraan itu akan cenderung slip atau tergelincir menjauhi pusat lintasan, yaitu menjauhi pusat lintasan ini, maka arah gaya gesekan akan bekerja menuju pusat lintasan. Perhatikan arah gaya gesekannya adalah menuju pusat lintasan karena kendaraan ini akan cenderung slip atau tergelincir menjauhi pusat lintasan. Yang berikutnya, karena lintasan atau tikungan datar, maka satu-satunya gaya horizontal, ya ini horizontal,
yang bekerja pada kendaraan adalah gaya gesekan yang berfungsi sebagai gaya sentripetal. Kemudian kita akan memperhatikan syarat menentukan kecepatan maksimum yang kita simbolkan dengan Vmax. Arah kecepatannya adalah seperti ini. Ini menunjukkan arah yang ke depan. Syarat pertama adalah sigma atau resultan gaya pada sumbu X. Ini kita misalkan sumbu X itu harus sama dengan gaya sentripetal atau Fs. Gaya yang bekerja pada kendaraan itu hanya gaya gesekan, tadi sudah disebutkan ya, satu-satunya gaya horizontal yaitu gaya gesekan ya. Maka gaya gesekan F itu akan sama dengan gaya sentripetal. Kemudian gaya gesekan itu sendiri sama dengan perkalian koefisien gesekan statis dikalikan dengan gaya normal akan sama dengan gaya sentripetal sama dengan M dikali Vmax kuadrat dibagikan dengan R. Kita tentukan gaya normalnya yaitu dengan persamaan sigma Fy sama dengan 0. Kenapa ini sama dengan 0? Karena kendaraan ini tidak bergerak arah vertikal. Kita perhatikan gaya-gaya yang bekerja pada kendaraan ini arah vertikal. Ada dua gaya yaitu gaya berat dan gaya normal. Sehingga N dikurang W sama dengan 0, maka dari persamaan ini gaya normal N itu akan sama dengan W sama dengan massa dikalikan dengan percepatan gravitasi. N yang sama dengan M dikali G kita masukkan ke persamaan ini sehingga mu S dikali M dikali G sama dengan M dikali Vmax kuadrat dibagikan dengan R. Kita perhatikan di sini ruas kiri dan ruas kanan ini sama-sama dikali dengan M. Kita habiskan dulu M-nya ya seperti ini. Maka kita peroleh Vmax kuadrat itu sama dengan mu S dikali G dikalikan dengan R. Dari persamaan ini kita bisa menentukan kecepatan maksimum atau Vmax akan sama dengan akar dari mu S dikali G dikalikan dengan R. Di mana mu S adalah koefisien gesekan statis, kemudian G adalah percepatan gravitasi satuan meter per sekon kuadrat, dan R adalah merupakan jari-jari lintasan dalam satuan meter. Nah, rumus ini menyatakan kecepatan terbesar yang diperbolehkan agar kendaraan bisa melewati tikungan dengan aman tidak boleh melewati kecepatan maksimum yang ini. Apabila nilai kecepatan kendaraan melebihi Vmax, maka dipastikan kendaraan tidak bisa melewati tikungan dengan aman atau kendaraan itu akan terjadi kecelakaan. Nah, untuk lebih mengerti persamaan yang sudah kita buat tadi, kita perhatikan contoh soal yang nomor 1. Sebuah mobil membelok pada tikungan berbentuk busur lingkaran dengan jari-jari 10 meter. Jika koefisien gesekan statik antara roda dan jalan adalah 0,25 dan percepatan gravitasi G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, maka kecepatan mobil terbesar yang diizinkan adalah, kita buat pembahasannya. Dari keterangan soal, jari-jari R sama dengan 10 meter, koefisien gesekan statis mu S sama dengan 0,25 dan percepatan G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Kecepatan maksimum yang sudah kita buat tadi adalah Vmax sama dengan akar dari mu S dikali G dikalikan dengan R. Kita masukkan nilai mu S, nilai G, dan nilai R pada persamaan ini sehingga Vmax akan sama dengan akar dari 0,25 dikali 10 dikali 10 itu akan sama dengan akar dari 25. Sehingga kecepatan terbesar yang diizinkan untuk mobil yang membelok pada tikungan dengan jari-jari 10 meter, kecepatannya adalah 5 meter per sekon. Kemudian kita perhatikan contoh soal yang nomor 2. Sebuah mobil melintasi tikungan datar berjari-jari 25 meter dengan kelajuan 36 km per jam.
Apakah mobil akan belok atau tergelincir jika bagian A jalannya kering dengan koefisien gesekan statis μs sama dengan 0,25, bagian B jalannya sedikit licin dengan koefisien gesekan statis μs sama dengan 0,2, diketahui percepatan gravitasi G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Nah, pembahasannya dari keterangan soal, kecepatan mobil itu satuannya masih dalam kilometer per jam, sama dengan 36 km per jam. Ini harus kita ubah ke dalam satuan meter per sekon. Ini sama dengan 10 meter per sekon. Jari-jari tikungan R sama dengan 25 meter dan percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Untuk bagian A, kita tentukan terlebih dahulu nilai kecepatan yang diperbolehkan atau kecepatan maksimum ketika koefisien gesekan statis itu sama dengan 0,25. Kecepatan maksimumnya sama dengan akar dari μs dikali G dikalikan dengan R. Kita masukkan nilai μs, G dan R pada persamaan ini, maka Vmax akan sama dengan akar dari 0,25 dikali 10 dikali dengan 25 akan sama dengan akar dari 125. Akar 125 itu sama dengan 11,18 meter per sekon. Sekarang kita bandingkan kecepatan terbesar yang diizinkan agar mobil itu dapat belok dengan aman dengan kecepatan mobil ketika melintas. Kecepatan mobil ketika melintas itu 10 meter per sekon. Kecepatan maksimum yang diperbolehkan 11,18 meter per sekon. Sehingga kesimpulannya adalah karena kecepatan mobil lebih kecil dari kecepatan maksimum, maka mobil dapat berbelok dengan aman. Kemudian untuk bagian B, kita tentukan kecepatan maksimum ketika koefisien gesekan sama dengan 0,2. Dengan persamaan yang sama, nilai μs, G dan R kita masukkan pada persamaan ini, maka Vmax akan sama dengan akar dari 0,2 dikali 10 dikali dengan 25. Akan sama dengan akar dari 50. Akar 50 itu sama dengan 7,1 meter per sekon. Kita bandingkan kecepatan maksimum yang diperbolehkan itu sama dengan 7,1 meter per sekon. Kecepatan mobil ketika melintasi tikungan itu besarnya 10 meter per sekon. Maka kesimpulannya adalah karena kecepatan mobil lebih besar dari kecepatan maksimum, maka mobil akan tergelincir atau mobil tidak dapat berbelok. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Pembelajaran kita selanjutnya adalah masih dalam aplikasi gesekan, yaitu menentukan kecepatan maksimum pada tikungan miring. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Tetap semangat, selamat belajar, dan semoga sukses.